Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Gosa. Jadi di video kali ini kita bakal riding santai. Jadi kita baru habis beli bensin. Kita bakal putar-putar Denpasar saja. Jadi kita akan tes sebenarnya guys. Kita riding santai untuk ngetes jok Camel ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya baru aja beli jok Camel ini. Kita langsung testimoni gimana sih rasanya jok Camel ini. Jadi kan sebelumnya itu saya sempat pakai jok Yankee yang warna hitam. Itu dia kalau untuk dipakai sehari-hari oke, dipakai jarak jauh pun oke. Sempat saya pakai touring ke Jawa dan juga ke Lombok kemarin. Itu dia nyaman dan malam-malam pun nyaman. Tapi mungkin minusnya di suasana dingin ya, kalau nggak salah suhu yang cukup dingin gitu, karena sempat pakai juga untuk KKN di Wonogiri, daerah pegunungan khususnya di Bedugul. Itu kayak mengkerut gitu dia, apa namanya, joknya. Padahal saya juga sudah nggak pakai covernya. Di sini saya nyoba nggak pakai cover ya guys. Tadi itu saya juga sudah beli covernya, itu tidak sesuai, ada minusnya. Setelah itu saya beralih, karena kemarin bukan beralih sih sebenarnya, karena kekurangan dana untuk touring ke Lombok. Jadi saya jual jok itu, mengorbankan sebuah jok demi pengalaman yang indah gitu yang bisa dikenang. Jadi sekarang saya memilih jok Camel ini untuk mencoba, dan bisa lihat looknya berwarna merah. Nanti kita spill, yang dimana itu senada dengan plat yang sudah saya konsepkan sebelumnya. Jadi kita hidupkan dulu lampunya. Jadi tadi saya beli jok Camel ini kurang lebih ya sekitar 3,5-an, dan juga covernya itu 125.000 kalau nggak salah. Nah, dimana menurut riset yang saya baca, bahwasanya jok ini itu berbahan sintetis vinil gitu dia. Jadi ya enak. Selain itu juga ya busanya soft, ya nyaman lah. Tapi kita belum tahu juga kalau untuk dicoba di suasana yang dingin itu apakah mengurangi performa atau tidak. Dan juga kenapa dia namanya Camel, karena bentuknya seperti unta guys. Di sini kita bisa lihat juga hubnya itu dia kayak ada yang nyangga punggung kita, sehingga ya nyaman aja kalau misalkan riding jarak jauh ataupun dekat pun masih nyaman, karena kita nggak terlalu capek untuk posisi kontraksi terus menerus di bagian pinggang. Jadi ya nyaman gitu. Jadi di sini kita bakal ya riding tipis-tipis mengelilingi kota Denpasar. Apakah ada suatu hal-hal yang tidak terduga kita temukan di sini. Dan di samping itu juga saya mencoba yaitu action cam yang terbaru dari Insta360 S Pro 2. Jadi kita akan coba apakah kombinasi antara mikrofon apa namanya ya, Holyland Lark M2 itu mampulah bersanding dengan Insta360 S Pro 2 ini. Jadi kita lewat Renon, setelah itu nanti akan menuju ke bagian Pasar Badung ya guys ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, jadi kita bakal lanjut jalan. Mungkin nanti kita juga bahas tipis-tipis mengenai motor ini. Jadi kan sebelumnya motor ini tuh mungkin teman-teman sempat tonton vlognya di video-video sebelumnya, itu sempat
Ya, kita riding bersama Vespa Hex. Setelah itu ada insiden yang di luar rencana saya dan tidak terpikirkan juga. Jadi sempat crash pas jalan pulang. Nah, itu di mana dia itu ada kayak jalan apa ya? Jalan gelap gitu pokoknya di daerah Kelungkung. Itu pemotongan jalan, intinya dari Kelungkung bisa tembus ke bagian bypass itu Bagus Mantro itu. Jadi nggak salah ada penutupan jalan kayak buka tutup gitu. Jadi yang di sana itu ditutupnya kalau nggak salah mendadak, padahal kita itu lagi speedingan karena kan mesin lagi enak ya. Malam-malam itu kayak memang habitatnya Vespa itu kan, kalau malam-malam itu mesinnya jadi enak aja gitu karena hawanya dingin, jadi mesinnya pembakarannya stabil. Jadi kita ngebut, setelah itu ditutup jalan di bagian depan dan saya mendadak ngerem karena ini kan memang Vespa ini tidak dipasangkan cakram gitu. Jadi kita bermodalkan hanya rem kaki saja. Ya, terjadilah loss kita guys. Jadi loss, kita nabrak beberapa teman-teman Vespa Hex yang dimana itu ya hedon juga lah Vespanya. Jadi kencang-kencang juga sehingga ya mau gimana, saya juga nggak enak. Sempat juga chat beberapa pemain inti lah anggapannya di bagian Vespa Hex tersebut untuk lanjutannya bagaimana. Tapi jujur baik-baik sekali beli yang tak tabrak itu pokoknya. Jadi dia masih mengedepankan persaudaraan. Jadi saya juga nggak enak, maunya ganti aja karena nggak enak banget gitu kita berkenalan dengan cara yang ya tidak formal lah anggapannya, dengan cara yang cukup berkesan banget bagi motor seorang karena kita tabrak. Jadi itulah yang membuat si sasisnya ini nggak center. Jadi tadi baru saja aku sempat pasang jok dan itu memperhatikan dari belakang itu ya nggak center bodinya. Sebenarnya sudah sempat masuk bengkel, dimana lampu fog lamp depan itu juga bermasalah. Setelah itu juga di bagian bodinya itu mengalami penyok dia. Tapi untuk mesinnya masih bagus sih. Dan setelah beberapa lama di bengkel, di salah satu bengkel lah pokoknya dekat rumah itu, kita pakai kurang lebih 2 kali, dan itu pertama kali riding ya cukup panjang juga si Ketabanan, sempat trouble. Itu masalahnya kalau nggak salah di bagian kondensornya. Nah, itu kita bawa lagi ke bengkel yang memang dari awal nanganin si Salinda ini, yaitu di daerah GWK. Mungkin sudah kembali performanya normal dan juga sudah dibenerin juga untuk listrikannya, jadi ya aman lah seperti ini. Ya sudah kembali ke performa awalnya, yang dimana terkait dengan permesinan ini masih standar banget, platina lubang 3. Dan kemarin itu kita ganti pakai coil A100 karena coilnya juga sudah lemah, dan juga kondensornya kita gunakan kondensor mobil supaya lebih awet. Dan inilah penampakan Vespa Sprint Bagol yang saya beri nama Salinda. Jadi balik lagi ke jok camel ini, dia cara ridingnya itu juga enak gitu loh, lebih ergonomis, dan juga untuk platnya tebal di sini, serta di bagian kulitnya enak ya. Enak banget kulitnya, serta foamnya dia high density, jadi ya sesuai lah dengan harganya. Dan kita mungkin beberapa hari ke depan bakal nabung lagi karena sistem keuangan kita sudah ya akibat senang-senang. Buat teman-teman yang belum terjun ke dunia Vespa, coba pikir-pikir dulu deh. Memang permainan motor tua itu plot twist banget guys. Ada aja masalah, dan juga kita ada aja pengennya untuk upgrade motor itu. Ya namanya juga seneng ya, hobi. Pelarian kita ke sini ya mau gimana lagi. Pokoknya gas aja. Flare Amino. Jadi sekarang kita
berada di daerah Hasanuddin. Nanti kita akan lewat sedikit ke hidden gem yang ada di hidden gem. Apa ya? Tempat nongkrongnya anak Kodia lah. Biasanya anak Vespa, motor apapun itu, Ninja dan lain sebagainya itu pasti dia nongkrong di sana. Dan nggak tahu ya, sekarang pukul 8.59 jam 9 nih sudah ramai atau belum? Karena biasanya di sini itu kalau sudah ramai terus jamnya sudah menunjukkan ya larut-larut dikit lah, itu sudah speeding-speedingan guys. Jadilah namanya juga anak muda ya, namanya juga orang, kita mencari kesenangan dengan cara yang berbeda-beda. Anjay. Oke, kita sudah memasuki Jalan Gajah Mada. Jadi, wah, bisa dilihat teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka-suka vintage gitu bisa datang kemari, mampir ke sini, nikmati indahnya Kodia. Dan biasanya di sini lah guys, orang-orang makan dulu sebelum speedingan. Anjay. Apa namanya itu? Kopdar. Nah, ini kan banyak, ada beberapa dagang warung yang bisa disinggahi. Dan di sana biasanya itu memang khusus perkopian duniawi. Buat teman-teman culture boleh sini. Itu pasar Badung, tapi di Denpasar. Jadi inilah tempat ngopi Kodia. Rame, anak Vespa ada di sana. Wow, banyak. Ini juga anak Vespa ada. Wah, oh, ini punya teman saya guys. Saya kenal orangnya dari Jimbaran. Mungkin juga teman-teman pernah nonton video saya di Customer, sempat ya mereview beberapa Vespa. Salah satunya ada Vespa dari BK Coffee, itu di sana guys. Jadi kita akan muter ke daerah Veteran. Veteran ini terkenal dengan culturean kopi duniawi pokoknya. Anjay, kok dia nih bos, sesengolong. Jadi adalah patung catur muka di mana biasanya setiap hari raya Nyepi, maksud saya pengerupukan itu ya, disinilah kumpul para ogoh-ogoh yang diarak guys. Jadi di sini kita bakal lewat Veteran, kita bakal buang-buang kerak dikit. Kok berebut ya? Anjir, tuh main dipakai motor ini berebut cuy. Nah, kan rame guys. Katanya di tanpa nama ini ada kopi gratis dari gubernur kita tersayang, Pak Koster. Jadi inilah suasana Veteran di malam hari. Kita kebut tipis-tipis lah. Wih, ada orang. Ini pasar takjil, pasar umum. Oke, mungkin kita bakal ada agenda dengan teman-teman. Kalau jadi, kita bakal touring guys ke daerah timur, yaitu Sumbawa. Ya kalau jadi, kalau tidak ya saya mencari jalur lain untuk menikmati perjalanan ini. Karena masih libur, tinggal menunggu ya ada hujan sih di akhir bulan ini. Tapi ya mau menikmati sedikit lah sebelum dibantai nanti kita kuliah kembali atau kita magang kembali guys. Oke, sekarang kita akan menuju ke salah satu cafe, yaitu untuk ya nongkrong sejenak lah. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, masih gigi 4. Woi, ngeri boy. Nggak bisa ngerem saya ntar boy. Nggak buang gerak tuh boy. Cek, masih. Nggak berani boy. Saya nyawa boy.
Oke. Sumpah pertama kali buat vlogging gini di motor, saya merasa agak canggung sih guys. Nggak tahu apa yang mau dibicarain, nggak tahu konteksnya apa. Pokoknya apa aja ada di otak saya itu ya saya katakan. Anjir, ada motor keren cuy. Asik, ini kita lihat dulu nih. Leh, gagah cuy. Beginilah suasana malam di hari Minggu. Oke, kita jalan. Mungkin teman-teman ada saran, sekiranya kita baiknya ke daerah mana ya touringnya, yang memang jarang dijamah sama orang-orang dan memang itu pemandangannya, wih, cari yang ajaib guys. Bisa komen di kolom komentar ini supaya saya ada preferensi dan juga referensi. Anjir, referensi maksud saya. Bisa juga sih preferensi. Oke. Jadi kita bakal lewat jalan apa namanya, Kapten Agung. Wah, ramai. Tanpa nama kopi dan juga Jojo Pizza. Oke. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai. Bisa dilihat kulit joknya cakep, fittingnya juga oke. Ada tamnya di sini yang membuat nyaman saat berkendara. Ada tulisan camel yang berarti unta. Ya, di sana memang unta sih. Setelah itu juga kita akan lihat gimana sih platnya. Platnya tebal. Apollo juga dapat langsung. Ya, worth it lah untuk harga dan juga kualitas seperti ini. Mungkin sekian dulu video dari saya Gosa. Mungkin di next video kita akan berkelana kembali. See you guys. Thank you sudah menonton.